Ada momen di mana sebuah produk sederhana tiba-tiba menjadi fenomena nasional. Di Tiongkok hal ini bukan datang dari dunia teknologi, bukan dari dunia fashion, tapi dari kelapa. Lebih tepatnya, Luckin Coffee dengan coconut latte-nya. Paper Talks. Dalam pembahasan kali ini, kami menggunakan dua artikel akademik internasional yang kelihatannya sangat teoritis, sebenarnya menjelaskan logika bisnis di balik fenomena coconut latte. Mari kita bongkar semuanya pelan-pelan secara tuntas. Untuk memahami kisah ini, kita harus melihat tiga sisi. Pertama, bagaimana Luckin Coffee berkembang begitu cepat. Ini dibahas dalam artikel Zheng et al. 2024. Yang kedua, bagaimana Luckin mengalahkan Starbucks melalui ekspansi spasial dan efisiensi modal toko. Dibuktikan secara ilmiah dalam artikel PLOS ONE 2025. Kemudian yang ketiga, bagaimana strategi produk, khususnya coconut latte, membutuhkan pasokan kelapa raksasa yang hanya bisa dipenuhi oleh Indonesia. Ketiga sisi ini saling terhubung dan membentuk sebuah cerita besar tentang bisnis, inovasi produk, geopolitik komoditas, dan peluang ekonomi Indonesia. Kita mulai dari fondasinya dulu. Mengapa Luckin Coffee bisa berkembang sedrastis itu? Artikel dari Zheng et al. 2024 itu meneliti fenomena Luckin Coffee secara komprehensif, model bisnis, pemasaran, operasional, hingga perilaku konsumennya. Ada beberapa poin kunci di sini. Yang pertama, Luckin tidak menjual tempat minum kopi. Mereka tidak membangun kedai dengan ambience nyaman seperti Starbucks. Luckin menjual kecepatan, efisiensi, dan harga murah. Mengapa? Karena target mereka itu adalah pekerja urban dan mahasiswa yang ingin kopi cepat, terjangkau, dan bisa dibawa. Yang kedua, Luckin mengandalkan teknologi penuh di sini. Zheng et al. Menekankan pemesanan via aplikasi 100% diterapkan. Big data untuk menentukan lokasi toko bagi Luckin Coffee, robot barista yang mengurangi biaya, kemudian produksi konten real time, setiap minuman difoto otomatis untuk QC. Ini menciptakan efisiensi yang membuat biaya Luckin lebih rendah dari Starbucks. Yang ketiga, produk harus viral. Strategi utama Luckin adalah vision marketing, kupon, referral, promosi silang, influencer, dan produk viral. Zheng et al. Menyatakan produk baru Luckin perlu mudah dibagikan, mudah difoto, dan mudah jadi tren. Inilah tempat di mana coconut latte masuk. Karena semua kriteria yang dibahas artikel itu dipenuhi oleh minuman ini. Rasanya unik, tampilannya estetik, harganya murah, dan punya cerita tropis yang kuat. Artikel PLOS ONE melakukan analisis spasial berbasis data ribuan lokasi toko. Hasilnya, Luckin tidak hanya berkembang, mereka tumbuh dengan strategi ilmiah. Ada 3 temuan besar di sini. Yang pertama, Luckin mengadopsi strategi dense expansion. Setiap 1-2 km ada satu toko Luckin. Tujuannya menurunkan biaya logistik, mempercepat delivery, dan meningkatkan probabilitas repeat order. Starbucks tidak melakukan ini karena mereka fokus pada premium experience. Yang kedua, Luckin menyerbu kota Tier 2 dan Tier 3. Ini kota-kota yang secara ekonomi tumbuh cepat, tapi belum dimonopoli oleh Starbucks. Disinilah pertumbuhan mereka meledak. Kemudian yang ketiga, model pick up atau delivery membuat produk baru cepat meledak nasional. Di Tiongkok, strategi penyebaran produk cepat membutuhkan infrastruktur dense, supply chain luas, serta operasi super efisien. Semua ini dimiliki oleh Luckin, bukan Starbucks. Jadi PLOS ONE menyimpulkan bahwa Luckin menang karena arsitektur jaringan tokonya. Starbucks tidak bisa bereaksi secepat itu. Dan ketika sebuah produk bernama coconut latte muncul, sistem Luckin yang padat dan murah langsung mengubahnya menjadi fenomena nasional. Lalu apa hubungan coconut latte dengan kelapa Indonesia gitu kan? Nah, ini bagian yang paling menarik di mana sains, bisnis, dan ekonomi Indonesia bertemu. Coconut latte membutuhkan pasokan kelapa raksasa. Ketika coconut latte viral, permintaan harian mencapai ratusan ribu cangkir atau bahkan jutaan pada periode promosi. Artinya, dalam beberapa hari, Luckin membutuhkan jutaan kelapa. Cina bukan produsen kelapa besar. Thailand kapasitasnya terbatas. Sementara Filipina
Mereka sudah fokus ekspor ke Amerika. Pilihan paling logis dan paling efisien adalah Indonesia. Lakin secara resmi menjalin kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah. Ini bertujuan menjadikan daerah itu sebagai single premium coconut origin untuk produk-produk berbasis kelapa dari Lakin. Ini bukan kerjasama kecil. Modal seperti ini lazimnya melibatkan kontrak pembelian jangka panjang, standar kualitas industri, serta potensi industrialisasi lokal. Cerita kelapa Indonesia menjadi bagian branding dari Lakin. Produk yang sukses di Tiongkok biasanya punya dua faktor. Pertama, flavor uniqueness, yang kedua, cultural storytelling. Kelapa Indonesia memberikan keduanya di sini. Rasanya tropis, ceritanya otentik, asal-usulnya jelas, dan cocok dengan tren kesehatan di Tiongkok. Hubungan ini membuka peluang besar bagi ekonomi Indonesia. Ada beberapa potensi bagi Indonesia di sini. Yang pertama, nilai ekspor naik signifikan. Indonesia adalah produsen kelapa terbesar di dunia, namun nilai tambah kita selama ini rendah dan banyak yang dijual mentah. Dengan permintaan dari Lakin, Indonesia bisa naik kelas. Lebih banyak ekspor santan UHT, air kelapa, coconut cream, dan coconut extract. Potensi yang kedua itu harga petani bisa meningkat stabil. Pembeli besar seperti Lakin bisa menjamin permintaan, membuat harga lebih stabil, dan membuka pasar baru. Kemudian yang ketiga, potensinya adalah industrialisasi daerah penghasil kelapa. Jika permintaan terus naik, daerah seperti Banggai bisa membangun pabrik pengolahan santan sendiri, bisa membangun fasilitas cold chain, hingga industri turunannya. Ini bisa menciptakan pekerjaan baru dan pertumbuhan ekonomi di daerah. Siapa sangka dua artikel akademik yang kelihatannya kaku, satu tentang strategi inovasi, satu tentang analisis spasial, ternyata memegang kunci untuk memahami fenomena besar di dunia kopi. Dari dua artikel itu kita tahu bahwa Lakin menang karena inovasi cepat, harga murah, dan teknologi. Lakin berkembang karena jaringan toko padat dan sangat efisien. Dan ketika coconut latte diluncurkan, keduanya bersinergi. Menu ini bukan cuma viral di media sosial, tapi secara nyata sudah membawa Lakin Coffee bisa bersaing head-to-head dengan Starbucks. Tidak hanya di Cina, tapi di Amerika sendiri, tuan rumahnya si Starbucks tadi. Dan yang menariknya, kelapa yang digunakan oleh Lakin Coffee ini bukan kelapa di Cina, bukan kelapa dari Thailand, tapi kelapa dari Indonesia, yaitu salah satu daerah di Sulawesi. Bagaimana bisa kelapa dari Indonesia bisa mengubah arah persaingan peta dua raksasa besar kopi dunia antara Starbucks dengan Lakin Coffee? Jadi kisah tentang coconut latte ini bukan sekedar cerita kopi yang viral, tapi tentang bagaimana kelapa Indonesia ikut berperan dalam peta persaingan global industri kopi, khususnya persaingan antara Lakin Coffee dengan Starbucks. Jadi kalau diurus dengan serius, tren baru kopi kelapa ini bisa menjadi jalan besar bagi Indonesia untuk mengangkat perekonomian berbagai daerah penghasil kelapa di negara kita ini. Ya, kalau diurus serius ya. Indonesia bisa menjadikan ini untuk peluang memperbaiki pertumbuhan ekonominya. Karena di situ ada petani kelapa, ada peluang ekspor, ada pertumbuhan industri, dan ada banyak daerah lainnya selain Banggai yang seharusnya bisa merasakan manfaat dari persaingan dua raksasa brand kopi dunia ini.